Kita mulai acara ibadah pertandingan kita hari Rabu 8 Juli 2020. Kita bernyanyi dari buku ED 575 ayat 1, Puji Madibata Nusantara. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengan marwah kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 23 ayat 1 dan ayat 3, Yesus kami bangsa.
saudara, tertulis di dalam Lukas 6 ayat 39 sampai ayat 42. Kita baca secara responsorial. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak terpikir daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kenapakah engkau melihat serupa di dalam mata saudaramu, sedangkan baru di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED 724 ayat 1. Tuhan baiklah mulutku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu kelak kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Hors Madinah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada pertanyaan malam ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 hingga ayat 9. Demikian bunyinya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang engkau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Topik pertanyaan kita, cintailah hikmat. Saudara, apakah hikmat itu hanya sebuah pelajaran di bangku sekolah? Tentu tidak. Apakah hikmat itu dibawa dari sejak lahir dan diberikan kepada orang-orang tertentu? Ini juga tentu tidak. Karena
Ada orang yang pada awalnya dia berhikmat, tetapi setelah berjalannya waktu, dia bisa kehilangan hikmat. Dan demikian juga sebaliknya. Ada orang yang tadinya tidak berhikmat, tetapi setelah berjalannya waktu dan dengan dia mau mencari dan mencari, memperoleh hikmat itu, sehingga dia berhikmat. Apakah hikmat itu kita peroleh hanya satu kali sehingga itu bisa kita pertahankan untuk selamanya? Tentu itu juga tidak. Kita tidak bisa memperoleh hikmat itu hanya satu kali dan untuk selamanya. Hikmat itu didapatkan selama-lamanya. Kita belajar tentang hikmat. Hikmat tentu didapatkan dari sikap hidup kita yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sangat senang dengan buku, dengan syair dari buku ND kita yang nomor 232 ayat 2. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Naing hobi star, saya dapat Tuhan. Na salah hurang saya buat besi. Tupa mudayona paudu rohamu asa yus sasudi bubasi." Naing hobi star, saya dapat Tuhanmu. Na salah hurang saya buat besi. Tupa modayona paudu rohamu takut Tuhan untuk tiup hatana saya pengasahun begadana. Keras dari saya bilang tadi, naing hobi tadi. Apabila kita mau berhikmat, kita disuruh dapat Tuhan. Naing ho takas di bagasan lomoni rokan di kata pauduk roham tu pemuda yun. Takut Tuhan tu tiup kata. Artinya takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat. Ketika kita benar-benar memegang firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itulah hikmat. Dan ketika kita kurang berhikmat, katakan, dapat Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Bawalah segala kekuranganmu, bersujudlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan semuanya, sehingga hidup yang berhikmat. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Amsal Salomo ini, hikmat juga didapatkan dari proses pembelajaran dan pendengaran akan nasihat dari orang tua. Di sini digambarkan bagaimana seorang orang tua yang menasihati anaknya, dan Salomo di situ digambarkan sebagai seorang anak yang lemah, anak tunggal ibunya yang senantiasa dinasihati oleh orang tuanya, dan nasihat dari ayahnya itu dipegang dalam hidupnya dan itu menjadi petunjuk dalam kehidupannya sehingga dia beroleh kehidupan. Hikmat itu diperoleh dari mendengar dan memperhatikan dan melakukan nasihat orang tua. Sebab di dalam setiap kehidupan orang tua dan orang yang lebih tua dari kita juga, tentu Roh Kudus bekerja, berkarya untuk memberikan hikmat, nasihat kepada kita yang merindukan kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita menguji hikmat yang sebenarnya? Karena dalam Alkitab itu dikatakan ada hikmat dari dunia ini dan ada hikmat dari surgawi. Dalam Yakobus 3 ayat 13 hingga ayat 18,
jelas di situ dijelaskan bahwa perbedaan hikmat surgawi atau hikmat yang dari atas dan hikmat dari dunia itu. Hikmat yang dari atas atau hikmat surgawi itu adalah murni, penuh dengan pendamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik yang terlihat dari dirinya, tidak memihak dan tidak munafik. Namun hikmat dari dunia ini dikatakan yaitu yang iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri, dan berdusta. Yang artinya hikmat dari dunia ini senantiasa berakhir kepada hal-hal yang mengacaukan, hal-hal yang membuat rusuh ramai. Tetapi hikmat yang dari surga itu yang membuat damai, sukacita, dan tenang tentram. Buah manusia yang berhikmat, hikmat dari surga itu adalah kedamaian bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang yang di sekitarnya. Demikian juga sebaliknya, buah dari manusia yang berhikmat dari dunia ini akan menghancurkan, mengkacau balau, dan bahkan membuat orang tidak nyaman dirinya sendiri ataupun orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah ada kesusahan dalam melakukan hikmat? Ini menjadi pertanyaan yang berikut. Bisa ya, bisa tidak. Misalnya, kalau kita tidak mau berangkat dari kehidupan kita yang lama itu ke kehidupan yang baru, maka akan terjadi kesusahan dalam memperoleh hikmat. Tetapi ketika kita mau belajar mencari hikmat itu melalui firman Tuhan yang senantiasa kita pelajari, kita baca, kita lakukan, mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita dan orang-orang yang lebih tua dari kita lakukan nasihat yang baik itu, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berhikmat. Orang yang berhikmat, dia tidak akan gampang terpancing untuk membuat situasi yang tidak kondusif. Tetapi orang yang berhikmat itu, dia akan senantiasa membawa kedamaian, membawa kenyamanan. Saudaraku, orang yang berhikmat itu, dia akan membuat persoalan yang besar sekali pun dia akan membiarkan begitu saja dan menyadari bahwa semua akan baik-baik saja bersama Tuhan yang tetap berkarya di dalam perjalanan hidupnya, bersama Tuhan yang tetap berkarya menolong dia menyelesaikan persoalan tersebut, dan dia akan menyerahkan hidupnya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak berhikmat, dia akan memaksakan kehendaknya sehingga membuat persoalan kecil menjadi besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang tua sebagai pemberi hikmat kepada anak-anaknya, dan anak-anak sebagai penerima hikmat tersebut. Ketika seseorang mengasihi dan mencintai hikmat, maka hal itu akan menjaga dirinya. Orang yang berhikmat akan mampu menghindari bahaya dan tidak akan melewati bahaya tersebut dan mencari jalan yang lebih nyaman. Hikmat memberi kepada kita suatu pertimbangan yang baik dan mengambil keputusan yang baik sesuai dengan kondisi dan waktu yang tepat. Hikmat membuat kita mampu berjalan menghindari bahaya dan berjalan di jalan yang selayaknya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara,
orang yang berhikmat, contohnya di dalam berkendaraan di jalanan, sesungguhnya jalur itu adalah jalur untuk diri kita sendiri. Tetapi dari depan kita lihat ada orang yang ngebut dan mengambil jalan kita tersebut. Maka orang yang berhikmat dia akan menghindar sebentar dan bahkan memberikan jalan itu kepada orang yang ngebut tersebut untuk keselamatan dirinya dan keselamatan bersama. Itu adalah hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang berhikmat itu memberi kemuliaan bagi pemilik hikmat itu. Hikmat telah menjadikan Salomo menjadi orang yang paling terkenal, melebihi semua raja yang ada di bumi ini, dan bahkan semua raja datang berikhtiar kepadanya. Kita baca itu Bapak Ibu Saudara dalam 2 Tawaris 9 ayat 22 hingga 28. Karena hikmat kebijaksanaan yang telah diterima oleh Salomo daripada Tuhan itu membuat namanya masyhur dan dia menjadi raja yang paling terkenal pada zamannya, dan bahkan dia adalah raja yang paling kaya karena hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat itu memampukan dia membedakan mana yang baik dan mana yang salah, memampukan dia untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang asli dan mana yang palsu, dan kemudian dia mengambil keputusan untuk melakukan mana yang baik dan menjauhkan diri dari yang jahat. Itulah hikmat. Dan disitulah terlihat hikmat kebijaksanaan Salomo itu ketika Tuhan mengatakan kepadanya, pilihlah apa yang akan kamu minta kepada Tuhan saat ini. Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta panjang umur, tetapi Salomo meminta supaya Tuhan memberikan hikmat kepadanya untuk memimpin bangsa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, yaitu bangsa Israel. Dan dengan demikian Tuhan memberikan hikmat itu, dan selanjutnya bukan hanya hikmat yang dia dapatkan, kekayaan, popularitas, dan juga banyak berkat-berkat lainnya di dunia ini. Begitu pentingnya saudaraku hikmat itu. Karena dengan berhikmat kita bisa membuat yang kecil menjadi besar. Mungkin berkat yang diberikan Tuhan itu kepada kita ada kecil, tapi dengan hikmat kita bisa membuat itu menjadi besar. Mungkin talenta kita itu kecil, tapi dengan hikmat bisa membuat itu menjadi hebat. Tetapi sebaliknya orang yang tidak berhikmat yang besar bisa menjadi tidak ada. Mungkin kekayaan sudah diberikan Tuhan kepada orang tuanya, tapi karena dia tidak berhikmat, kekayaan ini bisa habis dan hancur. Mungkin Tuhan telah memberikan kepintaran kepada orang tuanya, dan itu akan turun secara genetik kepada dirinya, tapi karena tidak ada hikmat, maka dia senantiasa buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu dikatakan di sini, perolehlah hikmat dan peganglah hikmat itu. Jangan lupa, jangan menyimpang, dan jangan meninggalkan hikmat itu, karena banyak manfaat hikmat di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, hikmat yang sesungguhnya itu adalah takut akan Tuhan, dan hikmat yang sesungguhnya itu adalah Kristus sendiri. Karena hikmat itu sama dengan Sofia, sama dengan Logos, dan Logos itu adalah firman, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena itu barang siapa yang mencari hikmat, dia akan mencari Tuhan Yesus, dan dia akan memperoleh Tuhan Yesus. Dia akan tetap memegang Tuhan Yesus. Dia tidak akan menyimpang dari perkataan Tuhan Yesus, dan dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Itulah orang yang berhikmat. Sehingga dengan demikian hidupnya akan beroleh sukacita. Dia akan dijunjung dan dia akan ditinggikan.
dia akan terhormat, dan dia akan dikenakan karangan bunga yang indah di kepalanya, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadanya. Orang yang berhikmat mendapatkan mahkota yang indah dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah selalu sumber hikmat dan pengertian itu. Baiklah kita senantiasa mencari dan memperoleh hikmat. Hikmat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Logos itu adalah Yesus sendiri. Dengan hidup di dalam Tuhan, dengan hidup di dalam firman Tuhan, dengan hidup senantiasa mengasihi, senantiasa berpegang pada petunjuk-petunjuk firman Tuhan, dengan hidup senantiasa di dalam kehendak Tuhan, maka hidup kita ini akan menjadi hikmat di dunia ini. Selamat mencari hikmat dan selamat hidup di dalam hikmat. Jadilah manusia yang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dengan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami senantiasa memperoleh hikmat. Hikmat yang sesungguhnya adalah hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang adalah diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ketika hidup kami hidup di dalam Kristus, maka buah kehidupan kami adalah buah yang indah, buah yang penuh dengan damai, kebenaran, kebaikan, jauh dari kemunafikan, dan bahkan menunjukkan keadilan dan kebenaran di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas hikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Tapi kami mau senantiasa belajar dan ingin memperoleh hikmat itu terus-menerus dalam perjalanan hidup kami. Untuk itu ingatkan kami Bapak, untuk mau belajar dan belajar melalui firman-Mu, melalui pengetahuan dari ilmu pengetahuan yang kami peroleh dari bangku sekolah, dan juga melalui nasihat-nasihat dari orang tua kami, orang yang lebih tua dari kami. Karena kami tahu mereka adalah perantaraan Tuhan untuk menasihati kami dalam melakukan hal-hal yang baik. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap berpegang pada hikmat dari Tuhan, dan kami tidak melupakannya, kami tidak menyimpang dari petunjuk-petunjuk Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar hidup yang penuh dengan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh majelis jemaat yang akan dipilih sukatani, sehingga tetap dalam hikmat yang dari Tuhan dan setiap pelayanan kami. Berkati semua orang yang kami kasihi, dan biarlah kehidupan kami hanya hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku EP nomor 467 ayat 1.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih setiamu Tuhan bagi kami, atas anugerah Tuhan bagi kami sampai hari ini ya Tuhan. Kami percaya itu adalah bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber hikmat. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Hari lepas hari kami semakin mengenal Engkau yang adalah sumber hikmat itu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat semua jemaat-Mu AKBP Sukatani. Tuhan Kau berkati Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pada minggu ini ya Tuhan, kami sudah memulai ibadah kami di gereja dan kami percaya itu semua Tuhan karena kasih setia-Mu bagi kami. Biarlah ya Tuhan, hati kami tetap ingin rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar kami semakin mengenal Engkau yang adalah sumber hikmat itu. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Berkati para pemimpin kami di dalam memimpin negara ini Tuhan. Berikanlah hikmat yang daripada-Mu saja, sehingga mereka dapat mengusahakan kesejahteraan bagi kami rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Ampunkanlah segala dosa kami hanya karena kasih setia-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.